Apakah yang disembah Abraham itu anaknya Maria? Karena dia masih menjadi firman pada Bapa. Perjanjian kekalnya nggak boleh menyembah selain daripada yang datang menyatakan diri kepada Abraham. Betul, betul. Nah, terus Betul. Bagaimana bisa Anda mengatakan betul sedangkan Kristen menyembah kepada anak manusia? Oh enggak, Bang. Nah, apakah keturunan Abraham menyembah anak manusia? Siapa yang nyembah anak manusia? Yesus itu anak kodok rupanya. Nah, manusianya ngapain disembah, Bang? Lah, orang Kristen itu pasti menyembah manusianya, tidak mungkin tidak. Lalu apanya yang disembah? Apanya yang disembah? Apanya yang disembah? Dinatur, Bang. Enggak ada donatur itu enggak ada. Itu akal-akalan. Gimana? Sekarang begini. Kalian gimana? Begini saudaraku. Kita lihat Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka. Mereka menyembah Engkau. Engkau Tuhannya Abraham, satu-satunya Tuhan yang benar. Dan menyembah Yesus yang Engkau utus. Ada nggak begitu? Nggak ada. Dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Di situ Yesus mau dikenal berapa natur? Pada saat itu berubah lagi. Itu mengajarkan kepada murid-muridnya cara berdoa untuk mendapatkan hidup yang kekal. Secara hidupnya untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus dikenal dengan cara dua natur apa satu natur? Makanya mengenal dari Yohanes, surat Yohanes itu mengenal Yesus berapa natur untuk mendapatkan hidup yang kekal, saudaraku? Kemanusiaannya ya satu lah. Satu natur kan? Manusianya satu. Memang. Nah, sekarang Tuhan yang disembah Nabi Abraham, apakah ada sisi kemanusiaannya? Jadi mau menghilangkan yang di Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14, Bang Juma. Itu firman. Coba Anda baca Yesaya 55 nomor 11. Segala firman yang keluar dari mulutku. Sabar dulu. Ini kan berbicara mengenai firman kan? Anda baca Yesaya 55 nomor 11. Buka sekarang. Coba Anda buka. Buka dulu. Anda buka dulu. Anda baca Yesaya 55 nomor 11. Apa yang dikatakan di sana? Oke. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Udah selesai. Yesus. Nah, sekarang ketika firmannya keluar, menyuruh menjadi matahari. Batal nggak atau menjadi matahari? Batal atau menjadi matahari? Jadi Tuhan nggak matahari itu? Bukan. Lalu ketika firman keluar dari mulutnya sampai kepada Maria, sabar dulu. Firman keluar sampai kepada Maria. Maria, Tuhanmu menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Firman itu menjadi atau tidak? Menjadi enggak? Baca Lukasnya nanti, Bang. Baca Lukas nanti. Itu bukan Lukas. Nanti dulu. Itu bukan Lukas. Saya bertanya secara umum, ketika firman itu datang kepada Maria, bahwa Maria harus melaksanakan apa yang menjadi titah Elohim agar dia hamil dan melahirkan anak manusia bernama Yesus, itu terjadi enggak? Terjadi enggak firman itu? Itu perintah Tuhan Bapak kepada malaikat Gabriel untuk menyampaikan kepada Maria agar hamil. Itu kata-kata yang harus disampaikan. Terjadi enggak? Terjadi. Nah, setelah terjadi, instruksi itu apa yang ada kemudian? Ada daging baru tanpa ayah? Ada. Itulah yang dikatakan Yesaya 55 nomor 11. Apa yang kuperintahkan keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum terjadi apa yang aku titahkan.
Salah. Makanya dikatakan nggak bisa. Coba Anda baca Yohanes, bisa? sabar dulu. Yohanes 8 nomor 42. Boleh Anda baca? Ya Bang Juma lah baca. Yohanes 8 nomor 42. Aku keluar dari Bapa. Aku datang dari Bapa. Tetapi aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapak. Bukan kehendak Yesus kan? Ya bukan, karena memang Ya diutus, bukan. kan? Matahari menjadi matahari atas kehendak siapa? Nah itu perkataan yang diinginkan. Itulah perkataan menjadi daging. Firman itu menjadi daging. Makanya di dalam Mazmur ini 33 nomor bedanya, 9, sabar. Mazmur 33 nomor 9, Tuhan memberi perintah maka semuanya ada. Yesus, ibunya diperintahkan hamil, maka Yesus ada. Sederhana kok itu. Enggak, beda Bang. Kok beda? Ketika proses penciptaan langit dan bumi, itu proses penciptaan berkata-kata, kemudian jadi, maka jadilah. Karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia siapa? Firman. Nah, ketika di Yohanes 1 ayat 1, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Kemudian Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi daging. Jadi Firman itu yang datang langsung, Bang. Sang Firman itu yang berada pada Allah itu datang langsung. Tapi jadi gini, perkataan itu sudah menjadi manusia yang di dalamnya adalah Firman itu sendiri yang sebelumnya bersama-sama dengan Allah. Oke, baik. Ketika matahari ingin dicipta, apakah Yohanes 1 nomor 1 itu berlaku? Bahwa Firman bersama-sama dengan Tuhan? Yes, sebelumnya Firman yang keluar ketika Tuhan berfirman jadilah terang, apa yang keluar? Itu adalah perkataan melalui sang Firman. Ketika dikatakan jadilah hamil, apa yang keluar? Perkataan yang diinginkan oleh Bapa melalui Firman-Nya. Nah, beda nggak dengan matahari? Sama. Berarti matahari dengan Yesus kedudukannya sama-sama? Enggak, beda. Kalau saya mengatakan begini, pada mulanya matahari itu adalah Firman yang bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin orang dia Kenapa nggak mungkin? Kenapa nggak mungkin? Bukankah matahari itu adalah Firman yang keluar dari mulut Tuhan? Bukan, karena dia sudah diciptakan. Lah, kalau Yesus, apakah Firman yang keluar dari mulut Tuhan? Nah, kedagingannya kan ditambahkan, Bang. Itu beda. Apa ini? Apa ini? Maksudnya Tuhan menambah pribadi baru? Bukan. Jadi untuk dia kan memiliki anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu adalah itu konsep abangku. Itu saudaraku, itu doktrin. Itu doktrin itu. Itu doktrin. Jangan dibawa doktrin. Kita diskusi ilmiah. Bukan. 1 Yohanes 5 ayat 11. Abang baca dulu coba. Bentar ya. Apa? Berapa? 1 Yohanes 5 ayat 11. Apa yang dikatakan di sana? Yesus yang berkata atau bukan? Itu perkataan Yesus atau bukan? Dan inilah kesaksian itu. Tuhan telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Nah, untuk orang mendapatkan hidup kekal melalui anaknya. Untuk manusia agar mengenal anaknya harus ditambahkan kedagingannya, gitu loh. Melalui Firman itu. Gitu. Bukan begitu. Untuk memperoleh hidup yang kekal harus mengenal Elohim. Harus mengenal Elohim. Ini benar nggak? Harus mengenal Elohim baru bisa memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Elohim. Iya kan? Ya sabar dulu. Saya tanya dulu. Secara ilmiah, untuk mendapatkan hidup yang kekal harus mengenal Elohim, betul? Melalui? Tunggu dulu, saya tanya dulu. Untuk memperoleh hidup yang kekal, maka orang harus mengenal Elohim, betul?
Caranya melalui, saya bacakan dalilnya. Jangan melalui. Dikatakan di dalam satu dulu. Lah kan harus dalil, bukan melalui. Di dalam 1 Yohanes 2, sabar dulu. 1 Yohanes 2, ini hubungannya dengan Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 nomor 3, dan inilah tandanya bahwa engkau mengenal Tuhan. Inilah tandanya bahwa engkau mengenal Tuhan. Yaitu jikalau engkau menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Tuhan tetapi dia tidak menuruti perintahnya, maka dia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Anda setuju dalil itu? setuju. Nah, saya ulang, saya singkat. Kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar. Tanda mengenal Engkau adalah mengikuti, menuruti segala perintah-perintahmu. Barang siapa yang mengaku mengenal Engkau, tetapi dia tidak menuruti perintahmu, maka dia adalah pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Sekarang saya mau tanya. Sekarang sabar dulu. Sabar. Adakah perintah Elohim untuk menyembah anak Maria? Nah, gini. Kita sepakat tadi bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Elohim. Oke ya? Ya. Nah, adakah perintah menyembah anak Maria? Sebentar. Di data Yohanes 3. Kita sudah masuk. Sebentar. Kita masuk ke praktik kehidupan. Ini kan pemberkatan terhadap Nabi Abraham. Pemberkatan terhadap Nabi Abraham dalam konsep bertuhan. Abraham mengajarkan kepada keturunannya, aku akan menjadi Tuhanmu dan Tuhan anak-anakmu secara turun-temurun. Nah, sedangkan kalian menyembah kepada Yesus. Nah, kita masuk pada poin di mana mengenal Tuhan satu-satunya yang disembah oleh Abraham dan keturunannya secara turun-temurun itu adalah apabila kita melakukan segala perintah yang ada terhadap nabi-nabi yang diutusnya. Sekarang, kalau Anda betul mengenal Tuhan yang datang kepada Nabi Abraham, dan itu adalah Yesus menurut kaidah Kristen menambahkan daging, ada nggak perintah dari Tuhannya Abraham untuk menyembah kepada Yesus anak Maria? Itu tanda. Kalau kau mengenal Tuhannya Abraham, maka engkau akan melakukan perintah-perintahnya. Ada nggak perintah menyembah kepada anak Maria? Itu dulu.